ketika seorang advokat itu melihat bahwa gugatannya itu obscoliber, tidak terang benderang, kabur, sudah pasti Bang, dia tidak akan maju. Nah, artinya ini memperkuat posisi kedudukan hukum klien kami bahwa peristiwa ini bukan peristiwa keperdataan, tetapi peristiwa pidana. Lalu kemudian ada akun doktif, ada terdakwa Nikita Mirzani dan yang lainnya itu melangkahi Perpres 80/2017. Negara kita dalam keadaan gawat darurat. Ya. Maka saya katakan tadi Bang, jangan pernah statement-statement tentang terdakwa Nikita Mirzani dikatakan pahlawan, doktif. Tidak, mereka telah melanggar konstitusi. Kemudian yang kedua, penasihat hukum terdakwa memberikan masukan kepada terdakwa Nikita Mirzani agar bersikap baik. Dua kali sidang Nikita malah absen ya Bang ya? 2 kali sidang Nikita absen, dan kali ini datang untuk dengerin pencabutan laporan perdata atau apa ini? Karena kan sidang masih jauh, 17 kan sidang pidana. Perdata pembacaan Gugatan itu masih 21. Tapi Abang udah datang. Giliran kemarin sidang pertama nggak hadir. Saya cari-cari mana ini orang nggak datang. Ternyata sidang kedua nggak juga ya kan. Ini hari ini Abang datang, tiba-tiba Bang Fahmi cabut gugatan perdata. Tapi menurut Abang, walaupun Abang bukan pengacara Nikita Mirzani ya, tapi kan karena proses itu akhirnya tektokannya kan jalan gitu di proses hukum. Kenapa dia cabut? Jadi saya tidak mau selalu masuk dalam mengkomentari terlampau jauh Bang terhadap perbuatan kuasa hukum ataupun penasihat hukum Nikita Mirzani Bang ya. Tidak mau ke situ. Tetapi selalu saya yang kasih contoh analogi. Peristiwa yang sama sudah pernah kami alami seperti ini Bang. Itu sekitar bulan Januari lalu ya. Pada saat kami juga digugat ya, dari pihak lawan, ini di Medan Bang. Di Medan, ketepatan kuasa hukumnya anak didik saya juga. Ya. Jadi menggugat, kita sebut namanya si A. Si A ini menggugat si B. Lalu kemudian si A ini menggunakan pengacara, advokat, mantan anak didik saya. Kemudian si B ini menghubungi saya sebagai kuasa hukumnya. Lalu saya lihat siapa kuasa hukumnya. Setelah saya lihat, nah ini anak didik saya ini, mantan nih. Saya hubungi, kemudian saya sampaikan kepada mantan anak didik saya itu. Ya lu bro kalau buat gugatan dia sempurna dong. Saya bilang begitu. Dia jawab, loh abang dari mana? Oh, saya dari kuasa hukum si B. Nah, salah saya di mana bang? Dia bilang begitu. Saya sebutin, ya. Salah satunya dalam gugatan wan prestasi yang harus kami punya adalah formilnya. Saya bilang begitu. Kemudian tentang bagaimana pembuktiannya, sebagaimana 1866 KUH Perdata. Nah, seperti apa bang? Saya jelasin. Nah, ini nggak cukup formilmu, nggak cukup alat buktimu. Saya bilang begitu. Waduh, kalau begitu gimana bang? Terserah lu lah, saya bilang begitu. Akhirnya dicabut bang. Nah, jadi maksudnya saya mau kasih analogi itu adalah ketika seorang advokat itu melihat bahwa gugatannya itu obscoliber, tidak terang benderang, kabur, sudah pasti bang, dia tidak akan maju. Itu biasa bang, seperti itu. Tapi kenapa di tengah jalan bang? Kalau kan harusnya dari awal itu kan tadi seperti abang bilang kan, kalau mau susun gugatan konteksnya perdata ini ya, lu harus punya kelengkapan formil dulu sama bukti. Nah harusnya kan Bang Fahmi tahu sebelum jadi heboh gitu loh. Saya lihat Niki kemarin pas mediasi ngotot banget. Kasihan juga kan, mungkin dia merasa saya tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi saya yakin Nikita melakukan itu ngotot karena diyakinkan oleh pendampingnya, dalam hal ini kuasa hukum kan. Kalau enggak kan pasti gak sengotot itu Nikita kemarin gitu. Nah kalau
kalau misalnya itu diketahui dari awal, kenapa nekat gitu? Jadi kayak kesannya kayak gertak-gertak sambal gitu loh Bang. Kembali kepada analogi saya sampaikan tadi Bang, bahwa mantan anak didik saya ini awalnya nggak tahu gitu, bahwa dalam gugatan Wan Prestasi itu adalah memeriksa tentang formilnya. Kemudian alat buktinya apa aja, dia nggak tahu. Tapi setelah kemudian saya, mantan gurunya, yang dia anggap cerdas, yang dia anggap punya pengalaman memberitahukan, lalu dia mundur. Artinya mantan anak didik saya ini awalnya nggak tahu, nggak paham bahwa gugatan Wan Prestasi itu akan cacat formil ketika 1320, 1243, 1239, 1866 Kaupura tidak dipenuhi. Nah, ketika saya hadir yang dianggap dia cerdas, maka dia cabut. Ya, ini kembali kepada analogi saya dan itu nyata Bang ya, terhadap anak didik saya yang di Medan. Ya, begitu Bang ya. Jangan Abang bawa kemari gitu loh. Nah, pada prinsipnya ketika seorang kuasa hukum sadar, wah ini salah loh, maka dia akan mundur. Seperti itu Bang. Itu biasa itu Bang, seperti itu. Lalu apa efeknya ke kasus, kan alasan Bang Fahmi itu dia mau fokus ke pidana. Oke. Nah, berarti gugatan laporan Reza perkara pidana ini makin kuat dong. Ini menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani yakin dan percaya bahwa tidak adanya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana yang dia buat dalam gugatan Wan Prestasi. Dia mungkin semakin lama mempelajari, oh tidak ada unsurnya begitu. Nah, artinya ini memperkuat posisi kedudukan hukum klien kami bahwa peristiwa ini bukan peristiwa keperdataan, tapi pidana. tetapi peristiwa pidana, ya. Jadi sebagaimana yang sedang dalam berproses Bang. Jadi kalau Abang tanya bagaimana efeknya, efeknya ya ini bukan peristiwa perdata. Ini bukan diputuskan pengadilan loh. Ya. Dia yang cabut kan. Ya. Berarti bisakah kita bilang bahwa pencabutan ini adalah juga pengakuan bahwa emang terjadi itu pemerasan? Logika orang awam ya Bang ya. Iya kan? Iya dong kan. Dari kemarin kan selalu berjalan beriringan kan ini. Iya. Dan katanya kalau perdatanya gugatan Niki itu menang, maka pidana gugur. Iya. Nah, ini belum sampai ke keputusan kan? Iya. Dia berinisiatif untuk mencabut. Berarti kalau orang awam seperti saya itu sama aja. Oh, berarti dia mengakui bahwa emang terjadi tindakan pemerasan seperti yang dilaporkan Reza itu. Ya. Jadi begini Bang. Kalau dari kacamata hukum, kita tidak boleh memastikan bahwa ini terjadi begini sebelum ada sebuah keputusan dari pengadilan. Nah, yang pasti dalam proses pidana ini adanya proses dari tahap yang terakhir Bang ya. Tahap terakhir adalah jawaban dari jaksa penuntut umum tentang eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Ya. Itu dulu Bang. Kita harus pahami di situ dulu ya kan. Nah, berarti jaksa penuntut umum melihat bahwa eksepsi daripada penasihat hukum terdakwa ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana eksepsional yang harus dibuat oleh terdakwa. Itu dulu. Ya. Artinya ke depan jaksa akan berupaya memperkuat dakwaannya bahwa ini adalah merupakan tindak pidana. Satu. Nah, kalau kemudian Abang tadi pertanyakan apakah ini merupakan sebuah pengakuan dari pihak terdakwa Nikita Mirzani bahwa ini adalah bukan perjanjian atau kesepakatan, ya menurut kami seperti sementara Bang, karena dia cabut. Ya. Tetapi apakah ini merupakan peristiwa pidana murni, nanti kita tunggu putusan dari pengadilan Bang. Tetapi dari sikap jaksa penuntut umum, kami pastikan bahwa penuntut umum ini akan mempertahankan dakwaannya dan akan melakukan penuntutan. Seperti itu Bang. Dan di jawaban JPU kemarin tuh cukup menohok juga ya soal bagaimana dia itu Bang? Menjawab eksepsinya. Kalau Niki mungkin tidak lah, eksepsinya pengacara itu sampai ditunjukkan referensi segala. Saya gak ingat lihat persisi dakwaannya. Itu gimana Bang? Ya jadi
Kalau dilihat ya dari kesempatan penuntut umum untuk memberikan satu jawaban terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa, saya mau sampaikan kepada saudari terdakwa Nikita Mirzani bahwa beliau ini tidak equal terhadap saya, Bang. Kenapa begitu? Abang tertanya dong. Iya, kenapa? Karena dalam Oh, proses nggak adil. nggak adil dong. Nggak adil. Kenapa? Kok Nggak nggak adil. adil? Nah, Ya artinya, mana ada terdakwa adil sama lawyer pelapor itu nggak masuk akal juga, Bang. Mau adil gimana? Apa yang ini kita harus adil sama Abang? Orang Abang ada di pihak Reza, coba gimana maksudnya nggak adilnya Nikita? maksudnya begini, Bang. Maksudnya terdakwa Nikita Mirzani kan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menjadi dosen dalam persidangan itu. Menjelaskan apa itu dominus litis. Menjelaskan apa itu ius constitutum. Menjelaskan apa itu 144 KUHAP. Menjelaskan apa 156 KUHAP. Nah, saya kenapa nggak dikasih kesempatan oleh penggugat Nikita Mirzani untuk menjelaskan dalam persidangan gugatan non prestasi apa itu 1866 KUH Perdata. Apa itu 1320 KUH Perdata. Apa itu 1239 KUH Perdata. Kenapa nggak diberi kesempatan? Nah, artinya kalau Abang tadi pertanyakan menohok. Iya kan? Ya menurut saya itu bukan menohok. Itu adalah sebuah edukasi hukum yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap masyarakat banyak. Bahwa tentang adanya pernyataan-pernyataan 369 itu merupakan pencemaran nama baik, bukan pengancaman dan pemerasan. Ini kan harus diluruskan oleh penuntut umum. Kemudian tidak bolehnya jaksa penuntut umum merubah pasal persangkaan menjadi dakwaan dari 368 ke 369. Ini kan sudah dijelaskan oleh penuntut umum. Ini kan ilmu pengetahuan hukum ya yang diberikan oleh penuntut umum melalui persidangan. Kalau saya boleh menyampaikan satu poin kepada penuntut umum saat itu, saya mau sampaikan bahwa kalau misalnya penasihat hukum terdakwa ingin menguji 369 itu adalah pencemar nama baik, tempatnya di Mahkamah Konstitusi, Bang. Bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengujian terhadap 369 tentang materialnya itu tempatnya di PN. Tapi tentang keberatannya itu adalah bukan merupakan pengancaman pemerasan di Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada penuntut umum untuk memberikan edukasi hukum itu tidak equal terhadap saya, Bang. Ya seharusnya saya diberi kesempatan juga dong untuk melakukan edukasi hukum di dalam nantinya pembuktian dan saksi dalam gugatan non prestasi. Itu baru equal, Bang. Seperti itu. Oh, saya tangkap maksudnya. Gak usah kita lanjutin. Kita aja yang tahu ya. Cukup saya mabakan bahaya nanti. Saya paham. Udahlah, berarti one prestasi udah sia-sia. Benar seperti beberapa narasumber saya juga kemarin mengatakan udah one prestasi gugatan perdata itu udah. Itu kata Bang Deolipa itu upaya yang sia-sia. Gitu. Berarti sekarang kita bicara tentang pidana. Nah, nyambung tadi kan soal 369 itu. Tadi Abang bilang kalau kuasa hukum Nikita mau memprotes itu, dia harus protes ke Mahkamah Agung ya. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Dan katanya banyak jurisprudensi apa keputusan-keputusan sebelumnya yang menegaskan bahwa 369 itu emang pasal pemerasan, bukan pencemaran nama baik. Jadi begini, Bang. Saya perlu sampaikan, harus luruskan ini, Bang ya. Karena pada saat saya sekitar 3 minggu lalu pulang ke Medan, ketika penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa 369 itu adalah pencemaran nama baik, bukan pengancaman dan pemerasan, itu banyak adik-adik mahasiswa semester 5 serang saya, Bang. Sehingga saya beli KUHP baru, Bang. Karena adik-adik mahasiswa itu melihat, oh abang kan pengacara kampung, itu pengacara kota. Nah, jadi melihat labeling itu, mereka lebih percaya pengacara kota. Ini yang bahaya, Bang. Nah, sehingga kemudian saya beli KUHP itu, saya tunjukin. Bab 23 itu judulnya pengancaman dan pemerasan. Nah, kemudian saya buka di Google.
Coba di Google. Sama. Coba kalian cari adik-adik, saya bilang begitu. Ambil, ketikkan di Google itu putusan Mahkamah Agung tentang pasal 369 ayat 1. Lalu baca, apa di situ dia bilang? Dia bilang gitu. Lalu adik masih baca. Oh iya bang, itu tentang pengancaman dan pemerasan. Nah, bayangin bang, resikonya ketika kami advokat yang dianggap senior ini menarasikan satu pasal yang sudah masuk dalam KUHP tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam KUHP. Ini bahaya bang. Bahaya bagi adik-adik mahasiswa, paling utama bang. Nah yang kemudian, saya mau kasih tahu sama adik-adik mahasiswa juga saat itu. Tapi kalau kalian nanti sudah menjadi advokat, kalian keberatan terhadap pasal itu seperti itu bunyinya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka kalian harus uji di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau terhadap pasal itu, jangan kalian lakukan perubahan narasi. Sehingga sekian harilah saya bisa membuat ini efeknya tidak bahaya di Kota Medan bang. Kenapa? Karena ini pasal 369 dengan narasi pencemaran nama baik ini kan bahaya sebenarnya. Ini kan satu pendidikan hukum yang sangat salah bang. Sangat salah. Jadi kalau kemudian penasihat hukum terdakwa sampai sekarang bertahan bahwa 369 itu adalah merupakan pencemaran nama baik, ya saya rasa dia harus melangkahi kewenangan Mahkamah Agung yang sudah membuat banyaknya putusan-putusan di Mahkamah Agung tentang 369 adalah pengancaman dan pemerasan. Pencemaran itu bang ada di pasal 310. Oke. Kemudian di Undang-Undang ITE-nya ada di pasal 27A. Nggak perlu diperdebatkan. Tapi yang perlu diperdebatkan adalah benar nggak unsurnya yang dilekatkan kepada klien saya. Seperti itu. Kata Bang Fahmi, dia kan bacain kemarin. Ya. Unsur-unsur itu orang-orang yang melakukan. Oke. Subjek hukum atau objek hukum. Begitu Bang? Ya, yang menyuruh melakukan. Oke. Yang turut serta melakukan. Itu unsur-unsurnya di pasal itu dia bilang. Jadi nggak ada pencemaran. Nggak ada pemerasan di situ. Itu isi dari dakwaan bang. Salah juga Bang Fahmi itu. Jadi yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan perbuatan pencemar, itu surat dakwaan bang. Itu 369 ayat 1 Junto 55 ayat 1. Itu bang, itu surat dakwaan. Kalau isi pasalnya enggak seperti itu 369. Nah yang abang sebutkan tadi itu adalah gabungan. Ya junto bang. 369 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1. Itu yang dikatakan, disebutkan narasinya. Mereka yang melakukan. Mereka yang menyuruh melakukan. Mereka yang turut serta melakukan. Itu surat dakwaan bang. Bukan unsurnya. Gitu loh. Itu bukan unsur. Ya memang unsur tapi itu ditertuang dalam surat dakwaan. Kalau kita mau bicara pasal 369 secara utuh, unsurnya bukan di surat dakwaan. Seperti itu bang. Tadi abang kasihan sama mahasiswa-mahasiswa. Saya kasihan sama Nikita Mirzani. Oh gitu bang. Kenapa bang? Oh ini saya hanya di host nih. Ya saya prihatin jadinya. Kenapa bang? Karena semua senjatanya runtuh kalau lihat penjelasan abang ya. Wan Prestasi dicabut. Gugatan Wan Prestasi, gugatan perdata itu dicabut. Argumentasi bahwa 369 itu bukan pemerasan itu juga gugur. Karena tadi saya juga lihat beberapa saya koreksi bang, 369 bukan pemerasan itu menurut penasihat hukumnya ya? Iya kan itu argumentasi Bang Fahmi. Iya kan? Artinya dua senjata ini udah gugur. Terakhir kemarin soal PT. Iya kan? Menurut Bang Fahmi error in subjecto apa? Iya, error in subjecto. Salah subjeknya ini gugatan. Harusnya PT yang melaporkan, bukan Reza. Itu pun gugur juga. Ini 3 senjata ini udah hilang nih. Ya, kalau main catur tinggal raja doang nih. Betul. Iya kan? Iya. Kalah telak dong. Saya membayangkan nanti vonisnya itu dengan argumentasi yang lemah, konstruksi hukum yang tidak kuat, vonisnya nggak kebayang itu bisa mendekati maksimal bang. Kemarin maksimal baru 20 tahun. 20 tahun. Jadi untuk TPP 20 tahun bang. Nah sebenarnya dakwaan pertama alternatif pertama itu kan 27B ayat 2.
Kemudian dakwaan pertama alternatif kedua Dua. itu 369 ayat 1. Ya. Nah, itu harus juga paham para advokat menarasikannya, Bang. Jadi dakwaan pertama, alternatif pertama itu adalah di pasal 27B ayat 2. ITE itu. ITE, Bang ya? Ya. Oke. Kemudian dakwaan pertama alternatif kedua itu adalah pasal 369 ayat 1. Nah, kalau Bang biasanya Bang ya, tapi itu tergantung nanti jaksa memakai yang mana sumber kejahatannya gitu ya. Kalau berbicara tentang azas hukum, ada namanya lex specialis, derogat lex general. Ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. Nah, dakwaan pertama, alternatif pertama 27B ayat 2 itu adalah lex specialis. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Kemudian dakwaan pertama alternatif kedua adalah lex general. Nah, artinya dari azas hukum itu, maka ketentuan umum lex general KUHP itu biasanya dikesampingkan oleh ketentuan khusus. Artinya? Nah, artinya begini, kalau saya Bang jadi penasihat hukum dari terdakwa Nikita Mirzani, saya nggak memperdebatkan dari pasal 369 ayat 1. Saya lihat aja hukumnya lex spesialis dan lex general. Saya kan konsentrasi 27B ayat 2 gitu loh. Nah, satu dia lex spesialis. Kemudian unsurnya lebih banyak dipenuhi di situ. Kemudian ancamannya lebih tinggi. Terlepas ada pasal gabungan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Maksud saya begini, jangan diperdebatkan satu pasal yang tidak mungkin bisa mendakwakan atau kuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi kita carilah pasal itu, yang mana yang kuat unsurnya, kemudian yang mana yang kuat alat buktinya, mendakwakan klien kita. Seharusnya seperti itu Bang, advokat. Jadi sebenarnya memperdebatkan 369 itu kalau dalam konteks ini nggak terlalu substansi. Enggak substansi Bang. Bang, gini Bang, saya kasih tahu begini. Ini jujur untuk ada mahasiswa ya, termasuk juga yang masih PKPA ya, advokat ya. Tindak pidana itu harus dilihat dari mens rea-nya pertama. Niatnya ada nggak si pelaku itu? Iya. Kemudian unsurnya, unsur dari pasal itu ada enggak? Nah, kemudian terhadap alat bukti sebagaimana 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 14. Nah, itu harus advokat harus melihat itu, Bang. Pengacara harus melihat begitu. Supaya apa? Supaya kalian itu dapat diperingankan hukumannya atau paling tidak oslah lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita memperdebatkan isi narasi pasal, misalnya begini. Abang tadi sampaikan bahwa adanya subjek hukum yang salah menurut beliau kan begitu. Kalau saya nggak di situ. Kenapa? Karena peristiwa hukumnya berdasarkan fakta kejadian tanggal 3 November, 13 November, 14 November, dan 15 November, penuntut umum itu Bang kan tidak mengambil narasi itu hanya dari klien kami. Tetapi mengambil dari bukti lain adalah ekstraksi dari digital forensik Polda Metro Jaya. Artinya Bang, kalau kita lihat dari surat dakwaan itu 3 November, 13, 14, 15, jelas di situ adanya perbuatan yang menyuruh melakukan. Kalau menurut saya Bang ya, di dalam percakapan 3 November itu 13, 14, 15 dan 15 yang menyuruh melakukan adalah salah satunya adalah saksi Oki Pratama. Menyuruh, ada beberapa percakapan di situ. Artinya, kalau kemudian kita lihat dari yang menyuruh kemudian yang melakukan dan turut serta melakukan, subjek yang mau dikejar itu bukan PT Glavitsa RMA Group, tapi adalah Reja Gladys Pretiani Sari. Itu jelas. Kenapa? Karena dia yang mengeluarkan uang. Karena dia yang dihubungi oleh saksi Oki Pratama. Karena dia yang dihubungi oleh saksi daripada terdakwa Ismail Marzuki. Nah, kemudian terhadap objek hukumnya yang 4 miliar itu bukan dari rekening PT Glavitsa RMA Group, bukan. Dari subjek hukum yaitu Reja Gladys, Bang. Sederhana itu, Bang. Sangat sederhana. Gugur lagi poin eksepsinya situ dong. Jadi kan saya tadi bilang begini Bang, jangan kita memperdebatkan tentang narasi pasal saja, tetapi bagaimana kita melihat bahwa klien kita ini tidak mempunyai niat, tidak mempunyai mens rea, tidak kuat unsurnya, tidak kuat alat bukti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Seharusnya di situ konsentrasinya Bang.
bukan memperdebatkan persoalan error and subjecto, kemudian soal salahnya penempatan pasal dalam eksepsinya dan sebagainya. Itu kan Itu bukan eksepsional, Bang. Eksepsional itu jelas, itu diatur dalam 144 KUHP dan 156 KUHP. Ngejarnya di situ. Nah, tapi kalau kemudian kita tidak melihat ya, ada yang harus kita eksepsi dalam 144 KUHP dan 156 KUHP, ya udah ngapain eksepsi? Kasihan klien kita, Bang. Lama-lama ditahan. Langsung aja bongkar-bongkarin gitu loh maksud saya, Bang. Pembuktian dan saksi seperti itu. Wan prestasi dicabut. Yes. Penolakan mengubah pasal dan pasal 369 bukan pemerasan Di MK itu, Bang. Ya, gugur kan? Iya. Banyak ini putusan hukum yang sudah ingkrah yang mengatakan 369 itu adalah pemerasan. Betul. Ratusan keputusan tadi saya Betul di lihat. Mahkamah Agung. Yang ketiga, error in subjecto. Salah subjek yang melaporkan, harusnya PT bukan Reza. Iya. Gugur juga. Gugur. Terakhir nih, TPPU. Oke. Menurut Bang Fahmi, nggak ada unsur TPPU di situ. Karena apa? TPPU itu menurut dia itu transaksi gelap-gelapan. Maksudnya transaksi bawah tanah lah, boleh dibilang gitu ya. Ini kan si Reza langsung mentransfer ke Niki. Mana TPPU-nya? Kan terang-terangan ini. Mungkin kayak koruptor-koruptor gitu kali ya, Bang. Dibawa pakai kardus dulu, kardus apel atau kardus mangga atau apalah itu ya. Terus dibawa ke tempat-tempat tersembunyi gitu. Ini terang-terangan, kata Bang Fahmi, nggak ada itu unsur TPPU-nya. Saya nggak bisa lagi menjelasin secara cerdas, Bang, terhadap itu. Kenapa? Karena sebenarnya TPPU itu adalah sebuah perbuatan pidana yang sebenarnya uangnya itu dari sumber kejahatan. Titik. Nah, kita kan tidak perlu perdebatkan di situ lagi. Duitnya dari sumber kejahatan. Sumber kejahatan itu yang mana? Yaitulah pengancaman dan pemerasan. Kemudian yang mana predikat krimnya? Kan ada disampaikan dalam eksepsinya. Kan sudah jelas itu di Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di pasal 2 ayat 1 huruf Z disebutkan itu bahwa dengan ancaman ya walaupun dari A sampai XY ya, Y tidak ada tentang pengancam dan pemerasan, tetapi di huruf Z dijelaskan bahwa predikat crime itu salah satunya dengan ancaman minimal 4 tahun atau lebih. Nah, 369 ayat 1 itu ancamannya 4 tahun. 27B ayat 2 ancamannya 6 tahun. Artinya dari uangnya dari sumber kejahatan, pengancaman pemerasan, dan itulah merupakan predikat crime sebagaimana pasal 2 ayat 1 huruf Z. Jadi yang mau saya jelaskan apalagi, Bang, pasang udah clear gitu loh. Jadi kalau saya menjelaskan dan menafsirkan pasal, ya kan saya melampaui kewenangan hakim, Bang, jadinya seperti itu. Jadi TPPU itu bukan soal cara mentransfer ya, Bang. Bukan cara menyerahkan. Sumber. Mau diserahkan terang-terangan, mau apa, tapi kalau itu hasil kejahatan, ya, terus dialihkan entah untuk bayar rumah lah, ya, bayar utang atau betul, apapun, itu masuk TPPU. Benar. Wah, kalah telak nih. Ada berapa tadi? Wan prestasi dicabut. 369 ada keputusan, ratusan keputusan hukum yang udah ingkrah yang mengatakan 369. Itulah pengancaman pemerasan. Salah subjeknya salah. Betul. Itu juga tidak. Ya. Lalu TPPU. Oke. Itu juga masuk. Lalu apa nanti, Bang, yang meringankan Niki? Kalau menurut saya, Bang, ya. Ya. Dari awal saya sampaikan. Jangan pasang badan. Jangan pasang badan. Itu. Jadilah justice collaborator. GC. Kenapa? Karena dengan melakukan dia sebagai GC, justice collaborator, majelis hakim akan melihat dia dan akan mungkin mempertimbangkan gitu. Nah, mungkin ada peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang bisa dia bongkar dalam persidangan ini. Majelis hakim akan mempertimbangkan itu, Bang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim mengatur itu. Kemudian yang kedua, penasihat hukum terdakwa memberikan masukan kepada terdakwa Nikita Mirzani agar bersikap baik. Yang ketiga, agar tidak melakukan terus perbuatan-perbuatannya melalui akunnya menyerang, menjelek-jelekkan, apalagi penuntut umum, seperti itu. Nah, kita nggak tahu siapa yang megang akun Nikita Huru-Hara itu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ada perbuatan-perbuatan di situ sering juga melakukan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, seharusnya penasihat hukum terdakwa itu memberikan saran kepada kliennya. Udah, kamu udah jadi JC aja. Udah, kamu bersikap baik saja.
kemudian jangan lagi menyerang-menyerang. Pasti saya yakin Bang, kekuasaan hakim sebagaimana dalam Undang-Undang 8 2009 itu akan menilai itu. Ya, tapi paling utama adalah tentang JC-nya. Ya. Dia bongkar semua, justice collaborative Bang. Nah, jadi jangan dipasang badan. Kenapa? Majelis hakim kan membaca semua itu Bang. Membaca sebuah berkas. Yeah. Ya, dia nggak mungkin, dan apalagi ada 3 nih Bang, majelis hakimnya. Ya, dia pasti akan membaca semua itu. Kalau kemudian ada niat baik, ya, terdakwa Nikita Mirzani untuk terhadap itu jangan pasang badan atau membongkar seterang-benerangnya terhadap mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, saya yakin majelis hakim akan mempertimbangkan, ya mungkin tidak berat kali lah Bang, seperti itu. Yeah. Lagian dia sendiri kan udah sebut kemarin tuh di sidang keberapa, dia mengaku harus bertanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan. Dan di dakwaan itu 2 nama Oki, Dokter Oki sama Samira itu kan terang-terangan disebut. Ya. Nah justru begini Bang, dia kan sudah membuat satu clue ini. Adanya sebuah perbuatan orang lain di dalam dakwaan saya. Gitu. Ya. Kan begitu? Ya, dia kurang lebih seperti itu Bang ya. Nah saya nggak tahu apakah majelis hakim juga mendengar itu dari dan sebagainya. Tetapi walaupun tidak disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani seperti itu, majelis hakim melihat itu. Saya yakin seperti itu. Jangankan majelis hakim, orang awam sendiri pun akan melihat itu. Adanya perbuatan orang lain ya di dalam dakwaan terdakwa Nikita Mirzani. Ya kalau kemudian itu menjadi sebuah satu peluang yang harus dia gunakan untuk memperingan dia, lakukan. Kalau tidak, dia dianggap sebagai pelaku utama. Yes. Dan berat Bang hukumannya, kasihan nih. Kasihan. Seperti itu Bang. Ada lagi yang Abang mau sampaikan? Ya, jadi satu lagi begini yang mau saya sampaikan. Yang sering sekarang menjadi ikon ya, yang menurut saya itu adalah satu hal yang salah gitu. Bahwa pada saat terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dia adalah pahlawan masyarakat Indonesia, wajah dari atau gimana? Muka ya gimana? Ya, pahlawan pokoknya saya tahu. Seperti itulah ya. Oke. Ketika ada seseorang melakukan review, menyatakan sebuah produk itu berbahaya, kemudian overclaim, kemudian melakukan penghasutan terhadap orang lain melalui media sosialnya agar tidak mempercayai produk itu, padahal produk itu sudah memiliki izin edar sebagaimana peraturan Badan POM nomor 21 dan nomor 3 tahun 2022, maka saya katakan Bang, itu adalah pelanggaran konstitusi. Artinya apa? Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 menegaskan tentang adanya kewenangan Badan POM untuk melakukan pengawasan, penindakan ya, terhadap sediaan farmasi. Salah satunya adalah skincare. Tapi kalau kemudian ada orang yang melangkahi kewenangan Badan POM, padahal Badan POM sudah mengeluarkan izin edar, negara kita ini dalam keadaan gawat darurat Bang. Contoh begini, seorang advokat Bang Biring, ketika dia mempunyai 10 juta follower, dia katakan Bang Vincent itu adalah orang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seseorang. Misal contoh Bang, ya kan? Ini contoh. Lalu kemudian masyarakat itu percaya kepada saya. Lalu saya melangkahi kewenangan dari penyidik sebagaimana Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Negara kita ini dalam negara gawat darurat Bang. Hati-hati Bang. Kalau setiap orang merasa berkompeten, merasa berhak, berwenang untuk menghakimi sesuatu tanpa ada kompetensi yang melekat pada dirinya. Negara kita ini dalam keadaan gawat darurat. Tapi Bang Fahmi bilang itu kan undang-undang perlindungan konsumen. Pertanyaan saya Bang, ketika Abang membeli satu produk, lalu kemudian produk itu tidak sesuai dengan ketentuan, Abang punya kedudukan hukum nggak melaporkan ini? Tetapi ketika misalnya produk itu saya yang membeli, lalu kemudian menurut saya ini tidak sesuai dengan ketentuan, lalu Abang melapor, kedudukan hukum Abang apa? Legal standingnya nggak ada dong. Nggak ada. Nah, tapi kalau kemudian
seseorang itu melakukan sebuah perbuatan-perbuatan, contoh tadi ya, melakukan justifikasi terhadap sebuah produk, Justifikasi ya. ya, menghakimi sebuah produk yang sebenarnya sudah memenuhi ketentuan. Pemerintah loh ini. Ini pemerintah, Bang. Negara. Mengeluarkan Perpres 80 tahun 2017 itu punya anggaran, Bang. Membentuk Badan POM itu punya anggaran. Lalu kemudian ada akun Doktip, ada terdakwa Nikita Mirzani dan yang lainnya itu melangkahi Perpres 80 2017. Negara kita dalam keadaan gawat darurat, Bang. Ini akan diikuti. Bisa saja Bang Biring sebagai advokat akan menghakimi Bang Vincent sebagai terdakwa. Melebihi kewenangan dari jaksa. Dengan follower saya yang 10 juta. Misalnya. Terdakwa di pengadilan sosial berarti itu ya. Ini bahaya, Bang. Maka sehingga kemudian kenapa kemarin saya menyatakan 2 hal poin yang saya dukung dari terdakwa Nikita Mirzani. Salah satunya adalah tentang adanya perbuatan orang lainnya. Salah satu tentang Badan POM. Kenapa? Badan POM itu harus hadir memberikan kesaksian dalam persidangan nantinya. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan dari Nikita Mirzani, Dr. Samira melakukan review-review, mengatakan overclaim, melakukan uji lab mandiri adalah perbuatan melawan hukum. Harus. Kalau enggak ini bahaya, Bang. Ini bahaya. Nah, berikutnya akan, ya saya ulangi, Bang. Ini akan kembali di copy paste oleh profesi-profesi lain. Contoh guru. Dia akan menyatakan, itu anak saya sudah tamat, mana ijazahnya dan sebagainya. Artinya ada kewenangan-kewenangan yang harus dibatasi oleh setiap profesi-profesi yang harusnya di dalamnya melekat kompetensi terhadap dirinya. Bang, semua ini punya kewenangan. Semua ini diatur undang-undang. Kalau kemudian orang sembarangan mengambil, menguasai dan menempatkan dirinya sebagai kekuasaan melalui media sosial, negara kita dalam keadaan gawat darurat, Bang. Apa artinya DPR RI bersama eksekutif membuat mensahkan undang-undang itu ya dengan berbagai tahapan ya, mulai dari prolegnas kemudian mempertanyakan kepada narasumber tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu anggaran, Bang. Lalu setiap orang tiba-tiba berhak untuk melakukan apa tadi? Justifikasi, melangkahi kewenangan dari undang-undang ya, kemudian merubah sebuah konstitusi. Contohnya merubah isi dari pasal 369. Bunyi pasal ini bahaya, Bang. Negara kita dalam bahaya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus bahaya. Badan POM dalam memberi keterangan nantinya sebagai dia saksi harus menyatakan dengan tegas melalui majelis hakim bahwa perbuatan para reviewer ini adalah perbuatan melawan hukum. On rahmatik dat. Bahaya, tambah berat ini. Nah, ya harus dong, Bang. Supaya memberikan pembelajaran terhadap reviewer-reviewer yang lain. Yang sering menuduhkan ini skincare-nya berbahaya, ini nggak punya izin edar, ini dan sebagainya. Padahal Dr. Reza Gladys, klien kami, sudah memenuhi ketentuan peraturan Badan POM nomor 3, nomor 1, nomor 2. Nah itu kan ada beban yang dibebankan kepada dia. Maka saya katakan tadi, Bang, jangan pernah statement-statement tentang terdakwa Nikita Mirzani dikatakan pahlawan, dokter. Tidak. Mereka telah melanggar konstitusi. Melanggar kewenangan dari Badan POM. Itu pertama saya sampaikan tadi, Bang ya. Pak Bang ini ada tambahan. Nah yang kedua, Bang, mau saya sampaikan begini. Tadi pagi saya ditelepon ya sekitar jam 11-an lah. Klien saya Dr. Reza Gladys sambil tertawa. Bang, ya dok, saya bilang begitu. Ini gugatannya dicabut, Bang. Wah, maksudnya yang mana, Dok? Saya bilang. Gugatan non prestasi. Wah, kok bisa dicabut? Lah, Abang kemarin bilang setelah mediasi ada pembacaan gugatan. Lalu ada jawaban, repit double dan kesimpulan seterusnya. Abang bohong nih. Abang bohong nih. Sambil ketawa. Kenapa, Bang? Ya. Mudah-mudahan, Bang ya, saya berharap ini. Saya mau sampaikan pada klien saya, Dr. Reza Gladys, jangan termakan doktrin perjanjian lisan itu dapat digunakan untuk menggugat saya. Karena kan saya sudah bilang, tahapannya seperti ini. Berdasarkan hukum acara perdata, seperti ini, seperti ini. Berdasarkan perma seperti ini. Takutnya saya nanti, klien saya termakan, cakap, terdoktrin dengan bahwa perjanjian lisan itu. Iya, Abang udah janji kan? Ada janji, saya digugat. Wan prestasi, Abang. Wan prestasi. Lalu kemudian dia buat turut tergugat.
KUH Perdata, Perma nomor 1 2016. Ah. Dia akan gugat lagi itu, Bang. Kenapa? Karena saya sebutin, yang ngatur itu kan KUH Perdata. Yang ngatur kan Perma. Nah, ini yang saya takutkan tadi, Bang. Ini akan menjangkiti pemikiran-pemikiran banyak orang. Itu Kalau loh. kemarin dikatakan bahwa perjanjian lisan itu, kesepakatan lisan itu bisa dianggap sebagai perjanjian gitu ya. Iya. Kesepakatan. Dan bisa digugat dengan gugatan prestasi. Hmm. Beratus-ratus juta masyarakat Indonesia yang saya takutkan akan terdoktrin dengan pengetahuan-pengetahuan yang salah. Ketiga, saya mau sampaikan, layaknya Bang, nanti kalau Abang menjadi host di special interview di sini, setiap advokat atau yang mengaku praktisi hukum, ketika berpendapat, tanya Bang, dasar hukumnya apa? Karena tadi Abang di luar tanya kepada saya, bahwa kuasa hukum daripada penggugat mengatakan, kuasa hukum itu boleh keluar dari mediasi. Prinsipal harus datang. Prinsipal harus datang. Saya katakan dengan tegas, prinsipal dalam hal ini adalah penggugat dan tergugat dapat tidak hadir dengan alasan yang sah. Ya, ingat Bang ya, dengan alasan yang sah. Sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat 4 huruf D. Nanti di googling ya para pemirsa. Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat 4 huruf D. Oke? Kemudian, bagaimana kuasa hukumnya dapat menghadiri sebagaimana pasal 18 ayat 3. Nanti di googling. Bahwa kami bisa, Bang, mewakili klien kami dengan kuasa istimewa. Tadi Bang bilang, kuasa hukumnya harus keluar menurut kuasa hukum penggugat. Pasal berapa itu, Bang? Yang ada adalah bahwa prinsipal dapat ya para pihak tidak menghadiri dengan alasan yang sah sebagaimana pasal 6 ayat 4 huruf D dan dikuasakan oleh kuasa hukumnya sebagaimana pasal 18 ayat 3. Kemudian niat baik ya, niat baik daripada penggugat dan tergugat adalah merupakan pertimbangan majelis hakim untuk menerima atau menolak perkara itu sebagaimana pasal 7 ayat 2 huruf D. Yang saya masukkan adalah Bang, para pihak harus memberikan resume pada saat mediasi. Nah, pada saat tim kami melakukan mediasi, dia akan tanya, mana resumenya? Proposalnya. Kata Opung. Ya, kata ya, Lenteng Agung. Iya, Ya kan? Opung Lenteng Agung. Ya, Lenteng Agung. Mana proposalmu? Mana proposalnya? Lalu terdakwa dan penasihat hukum itu kan tidak nyambung terhadap itu. Yang disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Raja Gladys saat itu dan Dr. Otobah Mufid adalah berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf D. Lalu kemudian ketika ini salah satu pasal 7 ayat 2 tidak dipenuhi, maka di pasal 22 ayat 1 hakim mediator membuat berita acara untuk menyampaikan kepada hakim yang menangani perkara untuk menolak gugatannya. Mungkinkah seperti itu, Bang? Atau bisa jadi rekomendasi itu udah sampai. Mungkinkah? Mungkin Bang ya. Daripada ditolak, ya udah mending saya cabut. Nah itu. Ya kan lebih bermartabat kan cabut daripada ditolak. Saya lebih. Mungkin gak sih begitu? Nah, kalau dari penjelasan ini tadi. Nah, maksudnya kan dari tadi kita nanya kenapa sih? Karena saya juga bingung kok Bang Fahmi bisa cabut. Kemarin yakin sekali soalnya. Bisa jadi karena ini ya. Satu. Kemudian kan saya bilang tadi Bang, terhadap mantan anak didik saya. Yang juga pernah mencabut gugatan prestasinya terhadap klien kami juga di waktu bulan Januari. Unsur formilnya nggak masuk. Formilnya tidak terpenuhi. Alat buktinya tidak terpenuhi. Bisa jadi. Nah jadi mediasi itu ketika dilakukan dengan cara niat baik, maka hakim mediator merekomendasi itu Bang. Diterima atau ditolak. Jadi kalau debat, ngotot-ngototan itu percuma. Itu bukan mediasi ya? Percuma Bang, bukan. Tahapannya ada Bang. Ya kami kuasa hukum ketemu nih. Lalu kemudian ada apa begini-begini. Ya udah buatlah resumenya atau proposalnya yang disebutkan Opung Lenteng Agung itu. Lalu kemudian pertemuan berikutnya ada proposalnya. Nah
Kemudian ketika sepakat dalam hal ini semua, maka wajiblah para prinsipal hadir untuk bertanda tangan di situ. Nah itu yang Bang Deo kemarin bilang. Oh begitu Bang? Iya. Oh berarti memang kami sama-sama pengacara kampung yang baca-baca Iya, buku. karena menurut dia kalau datang untuk bertengkar ngapain? Karena harus dengan niat baik kan. Betul. Ya mediasi itu kan tujuannya berdamai. Betul. Jadi kalau berantem di meja mediasi ngotot-ngototan buat apa gitu ya? Nah, logika kita orang awam ya, gitu. Itu yang disampaikan Opung Robert saat itu. Saya kecewa terhadap penasihat hukum, kuasa hukum dari penggugat. Saya dengar pernyataan kan itu. Begitu kan? Kok kliennya dibiarkan nyerocos saja ngomong itu. Ya. Opung Robert itu membaca Perma nomor 1 tahun 2015 di pasal 18 tentang kewajiban kuasa hukum. Nanti di Google gitu Bang. Ingat bahasa saya Bang. Perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 18 tentang kewajiban kuasa hukum. Itu harus memberitahukan kepada kliennya bagaimana apa itu mediasi, bagaimana tahapan dan sebagainya. Dia harus nasihati gitu loh. Supaya agar kemudian tidak melanggar roh daripada mediasi adalah niat baik. Kalau Bang nanti berkenan menyampaikan saran saya, berkunjunglah. 3 hal itu Bang. Bang masih ingat nggak? Ya, dia harus jadi justice kolaborator. Oke. Berperilaku baik. Kemudian tidak melakukan penyerangan kembali melalui akunnya. Karena dia terdakwa. 27 ayat 2. Tidak melakukan pengulangan kembali. Baik, terima kasih Bang. Siap. Makin terang sih ini. Kalau kita penonton yang selama ini mengamati, terus memberitakan dan lain-lain, makin terang posisi hukumnya Nikmir sama posisi hukumnya Reza. Jadi saya juga bukan siapa-siapa, tapi mungkin... Tapi izin Bang, boleh minta bantuan kepada Abang disampaikan pada Dr. Reza Gladys supaya saya tidak digugat. Oh iya, jangan dok. Kasihan jauh-jauh dari Medan terus digugat hanya karena perjanjian lisan. Bahaya itu. Nggak boleh, jangan ya dok. Dokter Reza jangan. Yang boleh dokter lakukan adalah datang ke sini dok, ngobrol sama saya. Jangan gugat Bang Julianus karena perjanjian lisan sebelum. Dan jangan termakan doktrin perjanjian lisan bisa melakukan interpretasi. Oke, baik. Terima kasih Bang. Siap. Ini Abang waktunya padat. Di sini bukan cuma ngurusin soal Nikita Mirzani, saya tahu ada beberapa urusan yang ya saya tidak boleh kasih tahu ke pemirsa. Pokoknya nanti kalau udah jadi pasti kesini aja. Gitu ya Bang ya. Ya. Betul. Terima kasih Bang. Pemirsa, kadang-kadang kita harus selalu melihat dua sisi. Dimanapun posisi kita, jangan kekeh dengan posisi sendiri karena kebenaran itu tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Setiap orang memiliki unsur kebenarannya masing-masing. Karena itu berdirilah di tengah supaya bisa selalu melihat kedua sisi. Jangan kekeh pada posisi masing-masing. Itu berbahaya. Terima kasih Bang. Siap. Untuk kesekian kalinya kita duduk bersama di sini. Pemirsa cumi-cumi.com, terima kasih sudah menonton spesial interview kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.